ditolak oleh Bung Karno. Bahkan tahun 58-nya saudara, Bung Karno makin mesra dengan PKI. Bahkan tahun 60-nya Bung Karno meluncurkan program politik Nasakom, Nasional Agama Komunis. Saudara, Masyumi menolak, Masyumi tidak terima. Lalu apa yang terjadi? Karena Masyumi tidak terima, tahun 1962 saudara, bukan 62, tahun 1960, tahun itu juga Masyumi dibubarkan saudara. Tepat tanggal 17 Agustus 1960 Masyumi dibubarkan saudara. Ulama minta PKI yang dibubarkan. Bung Karno bukan bubarkan PKI, bahkan membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, Masyumi. Apa itu Masyumi? Majelis Syuro Muslimin Indonesia dibubarkan saudara. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Bung Karno bukan PKI, tapi politiknya nguntungin. Saya tanya, kalau yang namanya Masyumi dibubarkan saudara, saya mau tanya nih, PKI diuntungkan tidak? Diuntungkan tidak? Enggak sampai di situ. Tahun 1962 saudara, tua pimpinan PKI Aidit dan Noto diangkat menjadi Menteri Penasehat Presiden saudara. Supaya Anda tahu, ini fakta saudara, ini fakta. Aidit dan Noto jadi Menteri Penasehat, itu jabatan tinggi saudara. Enggak sampai di situ. Begitu mereka jadi menteri, PKI makin kuat saudara. Tahun 63 PKI yang memprovokasi Bung Karno untuk perang lawan Malaysia saudara. Nggak ada ulama mengajarkan kepada Bung Karno ganyang Malaysia. Nggak ada ormas Islam menganjurkan kepada Bung Karno perang melawan Malaysia. Tidak ada. Tapi PKI yang memprovokasi, PKI yang mengadu domba, PKI yang membakar-bakar. Akhirnya kita perang lawan Malaysia saudara. Itu saya mau tanya, PKI kurang ajar tidak? Biadab tidak? Licik tidak? Jahat tidak? Siap ganyang PKI? Siap ganyang PKI? Takbir! Nah, dilakukan gerakan dari sana saudara. Singkat cerita, tibalah hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 saudara. Begitu Indonesia merdeka saudara, siapa yang rapat setiap hari, yang musyawarah setiap hari untuk kemerdekaan Indonesia? Antara lain, 1. Nahdlatul Ulama NU, 2. Muhammadiyah, 3. SI Sarekat Islam saudara, 4. mereka tokoh nasional Soekarno dan kawan-kawan saudara. Dari NU ada Kiai Haji Wahid Hasyim, dari Muhammadiyah ada Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, dari Sarekat Islam ada Kiai Haji Agus Salim saudara, dan ditambah lagi oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin saudara, dan lain-lain. Mereka inilah yang musyawarah, yang duduk, yang berunding saudara. Bagaimana untuk memerdekakan Indonesia? Apa yang harus dilakukan bila tiba saatnya kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia? Dan dalam setiap pertemuan tersebut tidak ada satupun PKI yang ikut saudara. Catat baik-baik saudara, nggak ada dalam sejarah PKI ikut saudara. Yang melahirkan Republik Indonesia ini saudara adalah, catat baik-baik saudara, pertama adalah kelompok Islam yang diwakili oleh NU, Muhammadiyah, dan Sarekat Islam. Yang kedua adalah kelompok nasionalis yang diwakili oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Yamin saudara. Nggak ada PKI. PKI tidak masuk catatan, PKI tidak masuk hitungan. Tidak ada seorang PKI pun yang ikut merumuskan kemerdekaan Republik Indonesia saudara. Kira-kira jelas tidak? Berarti saya tanya, kemerdekaan Indonesia NU jasanya besar tidak? Muhammadiyah besar tidak? Sarekat Islam besar tidak? Alhamdulillah. Bung Karno dan Bung Hatta besar tidak? PKI ada nanam andil? Nggak ada saudara. Nggak ada mereka bikin kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira jelas tidak?
Kira-kira jelas tidak? Takbir, takbir. Nah kemudian PKI kecewa nggak diikut sertakan, saudara. Kecewa nggak diikut sertakan, saudara. Lalu apa yang mereka lakukan dengan kekecewaan mereka, saudara? Pada tanggal 1 sampai 20 Oktober tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, saudara. Jadi setelah Indonesia merdeka, tokoh-tokoh mereka dari Moskow datang, mereka nggak dipakai oleh Bung Karno, mereka nggak dipakai oleh Bung Hatta, saudara. Enggak ada yang diajak ngurus pemerintahan. Oh, mereka kecewa, saudara. Nah setelah mereka kecewa dari tanggal 1 sampai 20 Oktober, tahu apa yang mereka lakukan? Mereka bentuk, saudara, organisasi teroris. Yang pertama dikasih nama API, Angkatan Pemuda Indonesia, dan kedua diberi nama AMRI, yaitu Angkatan Muda Republik Indonesia. Kenapa saya sebut ini organisasi teroris? Kedua anak organisasi PKI inilah, saudara. PKI-nya sendiri masih di bawah tanah nih. Ini yang dimunculkan, saudara. Apa yang mereka lakukan di basis PKI? Mereka bunuh pejabat, mereka bunuh kiai. Di Tegal itu camatnya, saudara, bupatinya mereka culik, mereka kuasai Tegal. Cirebon mereka serbu, saudara. Banten mereka kuasai. Bahkan di Banten, saudara, Bupati Lebak mereka culik, mereka bunuh. Dan ada satu tokoh nasional di Tangerang mereka culik, mereka bunuh, yaitu Otto Iskandar Dinata, saudara. Mereka bunuh tokoh-tokoh nasional yang anti PKI, mereka culik, mereka bunuh. Pokoknya camat, lurah yang berafiliasi ke Republik Indonesia mereka culik, mereka bunuh, saudara. Sampai akhirnya mereka menguasai Keresidenan Pekalongan yang wilayahnya mencakup Brebes, saudara, Tegal, Pemalang, Pekalongan. Ini dikuasai oleh mereka, saudara. Bahkan setelah mereka kuasai 4 kota tadi, mereka serbu Cirebon, mereka tangkepi TRI, tentara kita ditangkepi, mereka usir, gudang senjatanya mereka rebut. Jadi supaya anda tahu, saudara, mereka mengacaukan kok. Ketika itu, saudara, ini kita baru merdeka, Belanda ngancam mau datang lagi. PKI bukan mendukung kemerdekaan, bukan menciptakan keamanan, bikin kekacauan di mana-mana, membuat pemerintah kita menjadi lemah, tentara kita menjadi lemah. Saya tanya, kalau begitu PKI pengkhianat tidak? Bajingan tidak? Saudara, kalau bicara kecewa, mestinya NU yang kecewa sama Muhammadiyah. NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam mestinya kecewa, saudara. Kenapa kecewa? Karena Bung Karno dan Bung Hatta menghapuskan 7 kata dari Piagam Jakarta, saudara, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti oleh Bung Karno dan Bung Hatta, saudara, tanpa mengundang ketiga kiai tadi, saudara, diganti dengan ketuhanan. Untung ada Ki Bagus, saudara, yang akhirnya menambahkan dengan Yang Maha Esa. Jadi catat baik-baik, ketika itu NU marah, Muhammadiyah marah, tapi dengan arif dan bijaknya, saudara, Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir menasehati umat Islam, sudahlah, kita nggak usah ribut dulu, kita ini baru merdeka 1 hari, 1 hari kita bersatu dulu lah, kita bersatu dulu, pertahankan kemerdekaan, kita lawan Belanda. Nanti kalau kita sudah mulai stabil, bagus, baru kita diskusi lagi soal dasar negara. Saya tanya, kalau gitu NU dan Muhammadiyah arif tidak? Bijak tidak? Bagus tidak? Kalau mau cerita kecewa, sebetulnya kecewa tidak? Kalau mau cerita sakit hati tidak? Tapi nggak emosi, saudara. Dan akhirnya Bung Karno malu sampai Bung Karno minta maaf, dan Bung Karno berjanji nanti setelah stabil kita akan musyawarahkan kembali soal dasar negara, saudara. Tapi nggak ada umat Islam, saudara, buat macam-macam, buat neko-neko, saudara. Ini PKI udah ikut merumuskan kemerdekaan, enggak, saudara. Datang bikin teror di mana-mana. Kalau ada yang bertanya, kenapa mereka bikin teror, saudara? Ya, mereka ingin tunjukkan diri bahwa mereka masih ada, bahwa mereka masih punya kekuatan, bahwa mereka masih punya anggota. Dan tanggal 21 Oktober tahun 1945, saudara, PKI mendeklarasikan diri kembali, saudara. Berdiri kembali sebagai Partai Komunis Indonesia. Begitu dia berdiri kembali, saudara, apa yang dilakukan lagi? Teror ditingkatkan, saudara, di mana-mana.
Di mana-mana dia melakukan teror, saudara. Dari tahun 45 masuk 46 terus dia melakukan teror. Culik pejabat, bunuh kiai, bunuh gubernur, saudara. Dibunuh para gubernur, para kiai di mana-mana. Kenapa mereka lakukan itu? Mereka ingin diakui keberadaannya. Akhirnya Bung Karno menyerah, saudara. Maksudnya menyerah bagaimana? Karena Bung Karno belum kuat, tentara belum kuat, satu persatu kota jatuh diambil PKI, saudara. Akhirnya tahun 1947, saudara, tokoh PKI yang bernama Amir Sarifuddin, saudara, diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Tokoh PKI, saudara. Ya, kompensasinya apa? PKI nggak boleh neror lagi. PKI nggak boleh bikin ribut di mana lagi. Nah, akhirnya, saudara, Amir Sarifuddin ini jadilah Perdana Menteri Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden Bung Karno dan Bung Hatta, tapi Perdana Menteri tokoh PKI. Betul. Begitu dia memimpin, saudara, jadi Perdana Menteri, stop, nggak ada teror lagi. Emang teror dia yang buat, saudara, yang nyulik mereka, yang bunuh mereka, mereka stop, mereka kompak. Ulama marah, bukan tidak marah, saudara. Ulama marah besar, saudara. Kenapa harus diberikan kepada tokoh PKI? Anda tahu apa yang dilakukan Amir Sarifuddin, saudara? Hanya dalam waktu 1 tahun, saudara. Ini Amir Sarifuddin hanya dalam waktu 1 tahun, saudara. Itu lurah camat di mana-mana diganti sama orang-orang PKI, bupati diganti sama orang-orang PKI, pegawai-pegawai negeri sipil banyak diganti oleh orang PKI, bahkan komandan-komandan tentara, komandan polisi diganti oleh PKI. Insya Allah. Loh, kenapa kok bisa? Dia Perdana Menteri, dia yang ngatur, dia masukkan semua orang PKI, saudara. Luar biasa. Saat itu yang marah besar adalah Bung Hatta dan tokoh-tokoh Islam, saudara. Kenapa PKI dikasih kesempatan semacam itu? Mereka tidak ikut merumuskan kemerdekaan, mereka tidak ikut melakukan revolusi untuk kemerdekaan, saudara. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Selanjutnya, saudara, di tahun 1948 bulan Januari ada perjanjian Renville, saudara. Amir Sarifuddin tadi tokoh PKI jadi PM, mewakili Indonesia berunding dengan Belanda. Hasilnya merugikan Indonesia. 17 Januari hasilnya merugikan Indonesia. Indonesia mau dijadikan Republik Serikat, saudara. Luar biasa, hasilnya betul-betul merugikan. Bung Hatta marah, tokoh-tokoh nasional marah, tokoh-tokoh Islam marah, rame-rame datang ke Soekarno untuk membubarkan kabinet Amir Sarifuddin, saudara. Dan alhamdulillah dengan umat Islam kompak, saudara, tanggal 23 Januari, saudara, coba lihat, tanggal 23 Januari cuma 6 hari, akhirnya Bung Karno tidak berkutik, saudara, dan saudara, Amir Sarifuddin kabinetnya dibubarkan. Lalu siapa menjadi penggantinya? Wakil Presiden Bung Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri, merangkap sebagai Wakil Presiden, saudara. Dan Bung Hatta begitu menjadi Perdana Menteri, saudara, hari itu juga langsung meluncurkan politik RERA. Apa itu RERA? R-nya reorganisasi, R-nya rasionalisasi. Maksudnya apa? Seluruh pegawai negeri yang PKI dia berhentikan, saudara. Seluruh komandan tentara yang PKI dia pecat, saudara. Dilakukan oleh Bung Hatta. Bung Hatta itu besar jasanya, membersihkan negara ini dari PKI, saudara. Dibersihkan, itu namanya politik RERA. Hanya dalam waktu 3 bulan diberhentiin semua, saudara. Bung Hatta tidak mau. Akhirnya komandan-komandan tentara dari PKI, komandan polisi dari PKI, pegawai negeri dari PKI, semua marah kepada Bung Hatta, saudara. Lalu apa yang terjadi? Musuh turun tangan dari Moskow datang ke Indonesia, saudara. Biangnya turun tangan, saudara. Begitu dia datang kemari bulan Agustus, saudara, yaitu tahun 1948 tersebut, digelarlah konferensi PKI, saudara. Kemudian Musso menjadi ketuanya, saudara. Nah, di situ yang mimpin adalah ada Musso, ada Nyoto, ada TN Aidit, saudara. Mereka-mereka yang memimpin PKI, termasuk Amir Sarifuddin, saudara.
Begitu Agustus mereka datang, mereka konferensi, saudara. Agustus tahun 1948 selesai konferensi. Sebagai amanat konferensi PKI, tanggal 5 September Musso menyampaikan langsung kepada Bung Karno supaya Bung Karno berkiblat kepada Uni Soviet. Terang-terangan, Indonesia harus berkiblat kepada Soviet. Indonesia harus berkiblat kepada Soviet. Ini Indonesia sudah merdeka, disuruh jadi budaknya Soviet, disuruh tunduk kepada Soviet. Saya tanya, PKI pengkhianat tidak? Bajingan tidak? Iblis tidak? Takbir! Insya Allah, biar anak-anak muda tahu cerita PKI, saudara. Jangan bilang mereka berjasa dulu sama Republik ini, saudara. Jangan bilang berjasa dengan Republik ini, saudara. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Lanjut. Mau tahu kelanjutannya? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi. 5 September disampaikan ke Bung Karno. Bung Karno tolak, saudara. Kata Bung Karno, nggak bisa. Kita negara berdaulat. Kita Republik Indonesia, negara berdaulat. Nggak bisa kita berkiblat kepada Soviet. PKI marah PKI. Lalu apa yang terjadi, saudara? Marahnya PKI tanggal 11 dan 12. Saudara, tanggal 11 dan 12 bulan September. 5 September mengajukan, 10 September Bung Karno menolak, besoknya 11 karena mereka marah, maunya mereka ditolak, saudara. Gubernur Jawa Timur mereka cegat, mereka bunuh, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Ada lagi, saudara, yaitu Dokter Mawardi dari Rumah Sakit Solo, mereka culik, mereka bunuh, saudara. Dan juga ada seorang kolonel di Madiun, saudara, mereka culik, mereka bunuh, mereka sembelih, saudara. Oh, mereka marah. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, terus mereka teror. Mereka culik pejabat, mereka culik pejabat, saudara, dan mereka bunuh. Puncaknya tanggal 17 September, saudara. Begitu kiai-kiai di Jawa Tengah pro Republik, anti PKI, kiai-kiai diculik. Ada seorang kiai besar, Kiai Haji Sulaiman Suhdi Afandi, bersama 108 tokoh Islam diculik oleh PKI, saudara, diseret, disembelih satu persatu, dan jenazahnya dimasukkan dalam sumur di kecamatan, saudara, Soco, yaitu di desa Soco, kecamatan Bendo, dan Kabupaten Magetan. 108 tokoh Islam bersama kiainya mereka sembelih, mereka masukkan ke dalam sumur, biadab. Jadi supaya kita tahu, saudara, betul yang dikatakan tadi oleh Kiai Haji Mufid, saudara. Jangan dulu kita disuruh minta maaf sama PKI. Mereka katakan mereka menjadi korban. Kau bunuh kiai, kau bunuh santri, kau bakar pesantren, kau bunuh pejabat, kurang ajar, biadab. Ini mesti dibuka juga, saudara. Mustinya mereka yang minta maaf kepada umat Islam, betul? Mereka yang minta maaf kepada bangsa Indonesia, betul? Bukan dibalik. Lah kok dibalik, saudara? Udah gitu presiden nggak tegas lagi. Ini dia. Ya presiden mestinya tegas dong, tolak, saudara. Ntar ngangguk, ntar geleng, ntar ngangguk. Kayak kodok. Bahkan kodok begitu, saudara. Ntar betekok, ntar lompat, betul? Saya bilang kodok, bukan dia, kodok. Orang tegas sebagai presiden Indonesia. Hei PKI, kau pengkhianat, kau penipu, kau dosa besar, kau yang mesti minta maaf kepada bangsa Indonesia, betul? Bukan dibalik. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jelas tidak? Begitu mereka culik kiai, dibunuh kiai, saudara. Besoknya Panglima Besar Jenderal Sudirman atas perintah Bapak Presiden secara besar-besaran, saudara, mengerahkan tentara. Satu diambil dari Batalion Brawijaya di Jawa Timur,
dan yang kedua Siliwangi dari Jawa Barat. Loh kenapa nggak dari Jawa Tengah? Jawa Tengah udah banyak yang PKI, saudara. Tentara-tentaranya ikut jadi PKI. Nah, jadi supaya kita tahu, Jenderal Gatot Subroto ketika itu pangkatnya masih kolonel, saudara, itu memimpin serangan, saudara. Dan tanggal 30 September, saudara, tanggal 17 September setelah kiai-kiai dibantai, itu PKI berhasil merebut banyak kota. Dia rebut Madiun, Wonogiri, Ponorogo, Rembang, Cepu, saudara. Kemudian termasuk juga Magetan, Pacitan, Pati, Kudus, Sukoharjo, Purwodadi, saudara. Belasan kota mereka rebut, saudara. Lumpuh. Jawa Tengah lumpuh. Tentara nggak berkutik, pemerintah nggak berkutik. Hampir tiap kota direbut oleh PKI. Dan yang merebutnya, saudara, bersenjata. Kenapa? Karena mereka punya tentara. Karena tentara di Jawa Tengah ketika itu banyak ikut PKI. Masya Allah. Nah makanya tentara mesti introspeksi diri juga, saudara. Jangan tentara merasa bersih juga. Jangan tentara mesti hati-hati. Jangan sampai kecolongan lagi. Betul? Betul? Iya, pemerintah jangan cuma ngomong ormas Islam jangan sampai kesusupan. Lu yang kesusupan. Bukan ormas Islam yang kesusupan, dia yang kesusupan. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau di ketika itu militer tentara pada banyak jadi PKI, polisi banyak jadi PKI, kesusupan bukan namanya. Jadi yang kesusupan ormas Islam atau tentara? Ormas Islam atau polisi? Nah itu pelajaran berharga. Makanya polisi dan tentara harus lebih hati-hati. Jangan sampai PKI menyusup kembali ke badan militer kita. Betul? Betul? Akhirnya tanggal 30 September tahun 1948 dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, kota Madiun direbut kembali, saudara. Setelah Madiun direbut, tentara terus merangsek masuk ke Pacitan, masuk ke Magetan, masuk ke Blitar, masuk ke Blora, masuk ke mana-mana. Dan baru akhir bulan November, saudara, seluruh Jawa Tengah bisa dikuasai kembali oleh pemerintah. 3 bulan pertempuran, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi jasa tentara perang lawan PKI besar tidak? Besar tidak? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi! Saudara, akhirnya musuh, saudara, dan alimin tertangkap oleh tentara dan dieksekusi mati. Nyoto lari ke Cina, saudara. Nah, Nyoto saat itu masih muda, itu calon pemimpin PKI ke depan, saudara. Nah, akhirnya, saudara, pimpinan-pimpinan di Jawa Tengah itu PKI semua ditangkapi, saudara. Tapi yang di Jakarta nggak ditangkap. DNID nggak ditangkap, saudara. Nah, saat itu tentara dan ulama minta kepada Bung Karno bubarkan PKI. Wajar tidak? Wajar tidak? Wajar tidak? Apa jawab Bung Karno? Jangan. Itu kan yang salah oknum. Itu kan yang salah musuh dan alimin. Musuh alimin sudah dieksekusi mati, cukup. Jangan kita bebankan kesalahan kepada mereka-mereka yang tidak bersalah. Itu alasan Bung Karno, saudara. Akhirnya PKI tidak dibubarkan. Saya mau tanya, PKI ketika itu sudah biadab tidak? Biadab tidak? Bunuh gubernur biadab tidak? Culik bunuh camat dan lurah biadab tidak? Bunuh kiai biadab tidak? Bunuh santri biadab tidak? Bakar pesantren biadab tidak? Biadab tidak? Bantai umat Islam biadab tidak? Tolong dicatat, saudara, selama bulan September, saudara, seminggu sebelum mereka dipukul kalah oleh Jenderal Sudirman, PKI ini marah, saudara, karena mereka kalah. Begitu mereka pergi dari Madiun, terpukul oleh TNI, mereka masuk Magetan. Apa yang mereka lakukan, saudara? Di jalan mereka bantai umat Islam. Mereka tangkepi para tokoh, para kiai, dan mereka buat 2 ladang pembantaian, saudara. Yang pertama adalah pabrik gula Gorang Gareng, dan yang kedua adalah pabrik gula Alas Tewu. Dua-duanya ada di Magetan, saudara.
Mereka kumpulkan itu kiai, santri, orang-orang NU yang gak setuju dengan PKI, saudara. Tokoh-tokoh mereka kumpulkan di pabrik gula Guranggareng. Mereka sembelih satu persatu. Saking banyaknya yang disembelih, itu banjir darahnya sampai betis kaki, saudara. Anda bayangkan, itu yang disembelih ulama, yang disembelih kiai, yang disembelih pejabat, yang disembelih orang-orang Islam, baik di pabrik gula Guranggareng maupun di pabrik gula Alas Tewu, saudara. Ini mereka biadab, mereka bajingan, mereka zalim, mereka penjahat, mereka setan, mereka iblis. Betul? Betul? Dan mereka bikin 7 lubang sumur, saudara. 7 lubang sumur di Magetan, saudara. Setiap sumur tidak kurang dari 400 mayat mereka masukkan, saudara. Itu belum sumur-sumur lain, belum sumur yang tadi diceritakan oleh Kiai Ahmad Syafi'i Mufid, saudara. Ini sumur besar yang mereka buat baru di Magetan, saudara, belum di kota lain. Itu sumur yang ditemukan, itu ditemukannya tahun 1950, saudara. Setelah 2 tahun mereka dibunuh, saudara, pemerintah terus nyari kemana ini mereka ditanam. Masyarakat nyari, ini Kiai Haji Sulaiman Zuhdi di mana mayatnya, saudara. Mereka semua nyari. Baru tahun 1950 ditemukan ribuan umat Islam dari Magetan, dari Pacitan, dari mana-mana turun dari Madiun ke tempat sumur-sumur tersebut. Mereka angkat satu persatu mayat-mayat daripada kiai mereka, saudara. Dan satu persatu diidentifikasi dan ditemukan mayat jenazah daripada Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi yang tinggal tulang belulang, saudara. Saya tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Itu yang ditemukan itu 7 sumur, saudara. 7-7-nya di Magetan. Yang lainnya kemana? Tadi Kiai Ahmad Syafi'i Mufid cerita, antum dulu di daerah mana, Ustaz? Di Demak. Ini beliau ini cerita di Demak aja udah banyak lubang, saudara. Ini Kiai Misbah dari Brebes. Ini ayah beliau komandan Banser lawan PKI. Di Brebes sudah banyak lubang, saudara. Yang ditemukan hanya 7 lubang. Biadab PKI, saudara. Masya Allah. Jadi ini yang mesti kita tahu, saudara. Nah, maka itu saya tanya, kalau Bung Karno enggak bubarkan PKI, kelewatan tidak? Fakta sejarah. Kita tidak memfitnah Bung Karno, saudara. Saya tidak pernah mengatakan Bung Karno PKI. Tidak. Bung Karno bukan PKI. Bukan. Tapi kebijakan-kebijakan Bung Karno menguntungkan PKI, saudara. Catat itu baik-baik, saudara. Jangan Anda pikir, saudara, kalau Bung Karno itu kebijakannya tidak menguntungkan PKI. PKI udah bunuh kiai, udah bunuh ulama, udah bunuh pejabat, dia nggak bubarin. Masya Allah. Saya tanya, kecewa tidak? Kecewa tidak? Takbir. Nah, akhirnya PKI memanfaatkan Bung Karno. Oh, ternyata Bung Karno baik dengan kita. Akhirnya tahun 1950, saudara, DN Aidit memimpin PKI dan mulailah merangkul habis-habisan Bung Karno, saudara. Semua kebijakan Bung Karno dipuji PKI. Semua putusan Bung Karno, saudara, didukung oleh PKI. PKI di mana-mana puja-puji Bung Karno, bela-bela Bung Karno, saudara. Kenapa? Karena PKI tahu saat itu Bung Karno sedang jadi pahlawan besar bangsa Indonesia, saudara. Nggak ada jalan lain. Kalau mau dapat simpati rakyat, dukung Bung Karno. Dan akhirnya PKI berhasil, saudara. Tahun 50 dukung Bung Karno habis-habisan sampai tahun 55, dan 1955 PKI diizinkan ikut pemilihan umum, saudara. Hasilnya PKI jadi 4 besar, saudara. Saat itu tercatat anggota PKI, saudara, di tahun 55, saudara, saat itu tercatat, saudara, tidak kurang dari 2 juta orang. Dan tahun 65 tidak kurang dari 3 juta orang, saudara. Jadi Anda bayangkan, udah bunuh ulama, udah bakar pesantren, udah habisi orang NU di mana-mana, saudara. Masih ada yang pilih. Masih jadi 4 besar. Luar biasa politik di negeri ini. Luar biasa, saudara. PKI jadi partai besar. Itu tahun 55, saudara. Singkat cerita, begitu PKI jadi 4 besar, PKI betul-betul mempengaruhi kebijakan Bung Karno. Akhirnya para ulama menggelar kongres tahun 1957 di Palembang. Kongres Ulama Islam Indonesia.
di Palembang tahun 1957 memutuskan meminta kepada Presiden Bung Karno untuk mengeluarkan dekret pembubaran PKI. Itu tahun berapa? Tahun 57. Ditolak oleh Bung Karno. Enggak, Bung Karno enggak terima, saudara. Ditolak oleh Bung Karno. Bahkan tahun 58-nya, saudara, Bung Karno makin mesra dengan PKI. Bahkan tahun 60-nya Bung Karno meluncurkan program politik Nasakom, Nasional Agama Komunis. Saudara, Masyumi menolak. Masyumi tidak terima. Lalu apa yang terjadi? Karena Masyumi tidak terima, tahun 1962, saudara, bukan 62, tahun 1960, tahun itu juga Masyumi dibubarkan, saudara. Tepat tanggal 17 Agustus 1960 Masyumi dibubarkan, saudara. Ulama minta PKI yang dibubarkan. Bung Karno bukan bubarkan PKI, bahkan membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, Masyumi. Apa itu Masyumi? Majelis Syuro Muslimin Indonesia dibubarkan, saudara. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Bung Karno bukan PKI, tapi politiknya nguntungin. Saya tanya, kalau yang namanya Masyumi dibubarkan, saudara, saya mau tanya nih, PKI diuntungkan tidak? Diuntungkan tidak? Enggak sampai di situ. Tahun 1962, saudara, tua pimpinan PKI, Aidit dan Noto, diangkat menjadi Menteri Penasehat Presiden, saudara. Supaya Anda tahu, ini fakta, saudara. Ini fakta. Aidit dan Noto jadi Menteri Penasehat, itu jabatan tinggi, saudara. Enggak sampai di situ. Begitu mereka jadi menteri, PKI makin kuat, saudara. Tahun 63, PKI yang memprovokasi Bung Karno untuk perang lawan Malaysia, saudara. Nggak ada ulama mengajarkan kepada Bung Karno ganyang Malaysia. Nggak ada ormas Islam menganjurkan kepada Bung Karno perang melawan Malaysia. Tidak ada. Tapi PKI yang memprovokasi, PKI yang mengadu domba, PKI yang membakar-bakar. Akhirnya kita perang lawan Malaysia, saudara. Itu saya mau tanya, PKI kurang ajar tidak? Biadab tidak? Licik tidak? Jahat tidak? Siap ganyang PKI? Siap ganyang PKI? Takbir! La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba